A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, kami doakan semoga para sedulur semuanya sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dikabul hajat dan cita-citanya, dan yang terutama diberikan keistiqomahan dalam amalia ibadahnya. Amin, amin, Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta selawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali pada Padepokan Cahaya Siliwangi ingin menghadirkan sebuah konten viral pada kesempatan kali ini, membahas sesuatu kejadian sosok yang fenomenal yang saat ini sedang hangat banyak dibicarakan oleh masyarakat umum dan sangat ditunggu perkembangan dan kelanjutannya ya. Dan pada kesempatan kali ini spesial ya, ini edisi spesial, kita akan membahas berkaitan dengan salah satu sosok, salah satu tokoh yang mungkin saat ini sedang banyak dilihat tindak tanduknya, dikagumi, bahkan juga ada yang mencerca sebagian kecil atau hanya sebagian kecil ya, yang mungkin tidak suka, dan memang tidak semua apa yang kita lakukan sekalipun itu adalah satu kebaikan bisa memuaskan banyak orang. Siapa beliau? Ya, kita semua sudah paham. Kalau saya sebutkan pasti para sedulur semua sudah paham ya sosoknya. Yaitu sosok yang terkenal, tenar dengan sebutan KDM ya. Dulu waktu tahun 2004 kita mengenal juga sosok yang terkenal dulu dengan sebutan 3 huruf itu, SBY ya, yang sangat dikenal waktu itu, dikagumi oleh masyarakat, dan cuman waktu itu kagum kebanyakan ibu-ibu ya, karena melihat sosok jenderal yang ganteng kan gitu. Tapi sosok KDM ini berbeda. Apa yang dilakukannya banyak disukai oleh masyarakat, banyak dikagumi karena keberpihakannya kepada rakyat kecil ya. Dan dulu ini mengingat atau kembali ke memori dulu ke belakang, 9 bulan yang lalu kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi pernah juga mengangkat yang berkaitan dengan beliau, sosok KDM ini. Tapi waktu itu beliau belum menjadi siapa-siapa ya, baru menjadi anggota DPR kalau salah. Beliau waktu itu sebagai anggota DPR, saya juga lupa komisinya waktu itu, komisinya apa. Yang jelas ya waktu kasus Pina itu ya, kalau kita mau mengulang memori, bagaimana kita melihat satu-satunya tokoh ya. Kalau para sedulur itu teliti bisa merunut perjalanan kasus Pina yang begitu panjang ya. Di antara banyaknya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang berpengaruh, itu cuma satu tokoh ternyata yang punya kepedulian. Yang itu pun masih banyak orang yang nyinyir, yang mengatakan itu adalah panggung ataupun apa istilahnya, kalau istilah sekarang itu yang memunculkan image pribadi itu apa? Yang seperti pura-pura gitu. Apa namanya istilahnya? Saya lupa istilahnya, nanti juga ingat sendiri ya. Jadi intinya itu. Tapi kalau mau kita sadar, kita menilai dengan nurani kita, ya memang pada kenyataannya tidak ada yang peduli, ya kan? Tidak ada satupun tokoh yang lain yang muncul waktu itu yang mau peduli. Itu yang
yang saya secara pribadi mengapresiasi di mana orang-orang yang lain yang punya kekuasaan, yang punya power, ternyata tidak bisa memunculkan keberaniannya untuk bersuara pada kasus yang pernah menjadi kasus nasional waktu itu. Ya, itu kita berbicara masa lalu. Dulu pernah kita berdialog dan kita juga pernah membongkar seberani itu sih kenapa seorang KDM yang hanya seorang anggota DPR, padahal kita tahu kasus itu waktu itu melibatkan banyak sekali petinggi militer, bahkan sampai tingkat nasional ya, tingkat tertinggi, para jenderal. Tapi beliau berani. Dan kita sudah pernah membahas ini, dan ternyata ada 7 triliun pasukan gaib dari Maung Bodas, ya, Harimau Putih, yang waktu itu dipimpin oleh Kirangga. Yang alhamdulillah itu menjadi penopang, support, yang memang beliau benar-benar paham sejatinya sebagai manusia apa yang harus dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan coba kembali masuk ya, membahas secara khusus sosok KDM ini. Mungkin insya Allah nanti kita bisa sampai part 4 ini. Ada beberapa sisi yang akan kami kuak. Dan sebagai permulaan pada part 1 ini, saya ingin menghadirkan kembali sosok Kirangga yang menjadi pimpinan dari pasukan Maung Bodas yang mendapatkan tugas khusus waktu itu pengkawalan beliau dari leluhurnya, yang kita tahu ternyata beliau memang masih ada darah dari Siliwangi atau Pajajaran. Kita akan lebih mengorek lebih dalam informasi-informasi dari sosok yang tadinya bukan siapa-siapa, yang banyak disangsikan, bahkan banyak pihak yang mendoakan beliau meledek lah, beliau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi pada kenyataannya, buktinya, fakta membuktikan saat ini beliau menjadi satu sosok, satu tokoh yang banyak sekali memberikan pencerahan, bahkan sampai ke tingkat nasional. Semua media sosial dari TikTok, Facebook, semuanya memberikan aplaus, ya, memberikan kesempatan kehadiran beliau dimanapun berada. Dan banyak sekali suara-suara rakyat yang muncul mewakili rakyat-rakyat yang lain bahwa kehadiran sosok KDM ini sangat luar biasa. Menjadi satu fenomena mungkin di abad ini ya, karena tidak mudah untuk bisa berkarakter seperti yang beliau munculkan. Saya sudah melihat ada 2, 3 sosok pemimpin yang mencoba untuk mengikuti gayanya Kang Deddy, tapi berbeda hasilnya dalam dialog dia dengan masyarakat, karena itu bukan diawali dari kebiasaan awalnya, duplikasi. Tapi yang tidak masalah, itu pun udah bagus. Artinya apa yang beliau hadirkan saat ini yang kita saksikan semua adalah suatu pencerahan. Suatu pencerahan yang luar biasa dari sosok seseorang yang memiliki prinsip yang sangat kuat terhadap negara Indonesia khususnya dan Nusantara ini. Beliau sangat paham konsep-konsep bernegara, konsep-konsep kemanusiaan. Dan itu semua sudah dibuktikan, tidak hanya berupa konsep ya. Itu yang membuat kami tertarik untuk mengangkat sosok ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak keilmuan dan pelajaran di dalamnya. Mungkin seperti itu Kang ya. Nanti kedepannya mungkin kita tidak terlalu panjang prolognya, karena ini kita mengawali biar paham nih para sedulur ya, biar paham dan apa ya, kita bertindak objektif ya, objektif sesuai dengan fakta di lapangan. Dan juga kita akan mengorek lebih dalam yang mungkin tidak terlihat oleh banyak orang. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan Kang Nunung Nusantara sebagai mediatornya. Siap Kang ya? Insyaallah. Kita mulai. Alhamdulillah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik
yang berusaha untuk menggagalkan, mengganggu acara ini, otomatis semuanya akan terpental, terlempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hanya sosok gaib yang saya izinkan yang bisa menguasai tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya mohon untuk Kirangga yang saat ini sedang bertugas, saya mohon kehadirannya di tempat ini untuk masuk dalam tubuh mediator. Atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, dimanapun saat ini beliau berada, saya mohon kehadirannya. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dibersihkan dari semua penyusup-penyusupnya. Apabila masih ada penyusup yang ikut masuk dalam tubuh mediator, otomatis langsung dilempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ki sudah menghadiri undangan kami dan bersedia meluangkan waktunya. Betul yang ada di hadapan saya ini adalah Kirangga. Insya Allah. Alhamdulillah. Gimana Ki kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih juga. Ya. Hamba sudah diundang kembali ke tempat ini. Alhamdulillah. Karena tempat ini yang sudah memberi pencerahan kepada hamba. Alhamdulillah. Sama-sama Ki. Bagaimana perjalanan tugas Aki setelah menjadi muslim dan kembali bertugas mengawal beliau? Ya, Alhamdulillah, setelah hamba mendapat pencerahan dan hamba dimuslimkan, hamba semakin paham, semakin mengerti untuk diri hamba dulu secara pribadi tentang makna dari hamba diciptakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semuanya itu kita harus bermanfaat untuk sesama, baik yang di alam kami ataupun di alam manusia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu kalau tidak salah Ki membawahi 7 triliun pasukan Maung Bodas Ki. Apakah masih dengan jumlah yang sama atau lebih saat ini? Sudah berubah. Sekarang jumlahnya sudah ribuan triliun. Dari 7 triliun menjadi ribuan triliun. Betul. Dan mereka sudah muslim. Untuk yang ikut dengan hamba, selain yang 7 triliun itu, sudah ada, tapi belum semuanya. Sedang berproses. Ada proses pengislaman untuk mereka. Ada. Karena saat ini banyak dari penjuru pelosok negeri ini yang tiba-tiba datang. Mereka membawa tugas masing-masing. Tugas yang sama maksudnya? Iya, untuk pengawalan beliau. Oh gitu. Jadi mereka datang berombongan gitu dengan tujuan bergabung untuk mengawal beliau. Betul. Dan saat ini mencapai jumlah ribuan triliun. Betul. Berapa ribu triliun tepatnya? Ada 3.000 triliun. 3.000 triliun.
Dan itu semua masih di bawah komando Aki. Betul, karena mereka itu yang datang itu, Mm-mm. mereka menyampaikan pesan, Mm-mm. pesan-pesan dari tempat mereka, Mm-mm. daerah-daerah mereka. Mm-mm. Mereka ingin bergabung Oh gitu. dan akan mendukung Mm-mm. beliau. Oh gitu. Makanya mereka juga mau mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya. Mm-mm. Karena saya juga tidak mau mereka datang dengan maksud-maksud yang awalnya baik. Nanti ke depannya mereka akan berubah. Oh gitu. Jadi sekarang seleksi Aki semakin Ya, ketat ya. betul. Dengan standarisasi, meniatkan niat sesuatu segala sesuatunya untuk ibadah, untuk kebaikan. Betul. Nah, saya ingin membahas lebih dalam tentang sosok beliau, Ki. Karena mungkin Aki sudah paham ya. Tadi saya banyak eh, menyampaikan kata-kata pembuka bahwa ternyata sosok yang Aki jaga ini udah 9 bulan yang lalu kan bukan siapa-siapa, Ki ya. Bahkan seorang pengacara saja dulu berani menghina Kang Deddy dengan segala macamnya karena mungkin hanya melihat seorang individu, seorang anggota DPR. Tapi sekarang sosok beliau sudah menjelma menjadi sosok kepala daerah, gubernur dengan wilayah kekuasaan yang luas dan penduduk yang terpadat hampir 40 juta, menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dan yang terpenting dari itu semua karena melihat sepak terjang ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau itu kebijakan yang belum pernah ada satupun pemimpin yang berani membuatnya. Nah, yang mau saya tanyakan sama Aki, Aki sebagai pengawal yang sudah cukup lama, yang sudah tahu perjalanan bagaimana Pajajaran dulu, ya kan? Sebenarnya Aki paham nggak mau diarahkan kemana sosok KDM ini yang Aki ketahui? Adakah sesuatu yang spesial dari leluhur-leluhur Siliwangi yang mungkin pernah menyampaikan sama Aki berkaitan dengan sosok beliau? Hamba pernah bercerita, Ya, menceritakan bahwa beliau itu adalah orang spesial. ya, Orang spesial. Artinya spesial itu bukan hanya nanti untuk satu daerah tertentu saja. Cakupannya itu akan luas. Hamba sudah diberitahu kenapa hamba masuk dalam kandungan. Menjaga beliau. ya. Karena memang beliau adalah orang yang akan dipilih. Bisa lebih keras suaranya? Ya, baik. Karena hamba ditugaskan dulu. Sudah dikasih tahu bahwa beliau itu adalah sosok orang yang terpilih di suatu negeri yang bukan hanya untuk satu golongan saja. Oh gitu. Makanya waktu itu hamba diundang ke tempat ini juga. Akhirnya hamba juga mau. Karena hamba juga sejujurnya sudah ada wangsit. Wangsit dari
beliau Sang Prabu. Rama Prabu Siliwangi. Apa yang Aki dapatkan waktu itu? Waktu Pesan apa? itu hamba dipesankan untuk menjaga sepenuhnya, dan bila ada yang akan mengajak untuk ke arah kebaikan dari rombongan Baginda, Oh gitu. cepat ikuti. Makanya hamba waktu itu diundang ke sini sangat berterima kasih, karena itulah tonggak awalnya. Kenapa Rama Prabu tidak langsung mengislamkan panjenengan, Aki? Kan Rama Prabu juga sudah ikut beliau waktu itu. Beliau sedang mempunyai tugas khusus. Oh gitu. Nanti akan ada keturunan beliau. Baginda Prabu sendiri yang akan memuslimkan kami ini. Oh gitu. Lalu adakah pesan khusus dari Rama Prabu untuk KDM ini? Ya, betul. Beliau ini, ya tadi yang saya katakan, orang yang terpilih. Orang yang terpilih yang akan menyatukan suatu negeri yang terpecah belah. Oh gitu. Makanya tadi hamba di awal mengatakan, sekarang banyak utusan-utusan dari pelosok daerah yang ingin bergabung mengawal beliau. Apa memang sudah menjadi instruksi dari Rama Prabu untuk semua pasukan Pajajaran untuk merapat? Kalau dari Pajajaran sudah jelas. Ini yang bukan dari Pajajaran juga banyak. Oh gitu. Betul itu. Tapi masih dari bangsa harimau? Atau dari semua? Semua lah bisa. Oh gitu. Berarti bukan hanya muncul dari Pasundan berarti? Ya betul itu. Terutama tanah Jawa ini. Tanah Jawa ini sudah mengirimkan pasukannya. Gitu ya. Iya. Nah berkaitan dengan tadi Aki bicara wangsit. Saya masih ingat salah satu bunyi dari Wangsit Siliwangi, atau mungkin dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi, yang menyampaikan bahwa satu saat bahasanya bahasa ini ya, bahasa Rama Prabu, bahasa Ngaing gitu. Ngaing bakal kembali. Jadi suatu saat katanya Pajajaran itu akan kembali, atau Siliwangi akan kembali muncul. Cirinya akan datang tercium wangian. Tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan dengan wewangian yang datang. Nah, dari kejadian yang nyata, kalau Aki dari bangsa Goib melihat, apakah KDM ini bisa dikatakan mewakili dari wangsit tersebut bahwa Siliwangi akan datang kembali itu dengan melalui sosoknya KDM? Betul seperti itu. Itu penjabaran di dunia nyatanya. Seperti itu beliau Sang Prabu dahulu kala. Itu dikenal bukan karena ilmu kesaktiannya sebenarnya. Karena memang beliau kebaikannya, keadilannya. Dan semua orang-orang yang pada saat itu akan berbuat jahat pun akhirnya berubah pikiran. Begitu.
seperti yang kita lihat saat ini ya. Yang saya lihat saat bagaimana Kang KDM ini menyelesaikan konflik dengan sosok-sosok yang sangar gitu kan. Tapi beliau dengan cara diplomasinya bisa meluluhkan dan akhirnya bisa yang tadinya mungkin benci dengan Kang Deddy, berpikiran negatif terhadap tindakan Kang Deddy, malah akhirnya meminta maaf. Mungkin seperti itu ya. Ya, seperti itu salah satu karakter beliau Sang Prabu saat Iya, itu. iya, iya. Dan di mana tempat beliau memang tidak dikenal, tidak terkenal. Tapi begitu mendengar namanya, otomatis masyarakat akan memujinya, akan mengharumkannya. Iya, iya, iya. Karena kebaikan-kebaikan Ya, yang bukan disebar. karena keakuannya, bukan. Karena memang perbuatan beliau itu seperti itu. Iya. Tidak pengen dikenal. Tapi memang nyata keadaannya. Betul. Dan saya berani taruhan nih ya sama para sedulur. Selama ya saya hidup dan dewasa, saya belum pernah melihat seorang pejabat tinggi itu mau memunguti sampah. Ya. Walaupun mungkin sebagian orang yang merasa iri menganggap itu malah merendahkan jabatannya. Padahal dalam Islam yang akan merendahkan seseorang atau menghinakan dan memuliakan seorang itu adalah Allah. Tidak akan derajatnya dia sebagai gubernur itu akan turun hanya karena dia mengambil sampah. Tidak ada, saya belum pernah melihat pejabat yang lain seperti itu. Betul. Itu semua karakter dari beliau. Karakter aslinya memang baik orangnya. Iya. Sinkron dengan apa yang menjadi falsafahnya Siliwangi. Betul. Salah asih, seilih asah, silih asih, dan silih asuh. Betul. Jadi, bagi beliau yang saat ini, apalah arti suatu jabatan atau kemuliaan kalau tidak bermanfaat bagi sesama manusia. Dan cukup Sang Prabu pun sama seperti itu. Beliau sering meninggalkan singgasananya. Iya, betul. Beliau berbaur dengan masyarakat sampai masyarakat pun tidak mengenalnya bahwa beliau itu Sang Prabu. Betul. Itu yang saat ini karakter yang dimiliki oleh beliau itu sangat dekat sekali, sangat lekat sekali dengan Sang Prabu. Dan orang-orang yang nyinyir ini tidak sadar bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy ini adalah yang pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat para nabi. Khulafaur Rasyidin. Bagaimana Imam Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman yang mengecek kondisi rakyatnya, bahkan sampai membawakan beras dari gudang Baitul Mal, karena waktu itu kisah ini kan sangat tenar sekali di hadis-hadis. Seorang ibu yang memasak batu karena anaknya kelaparan, nangis, dan khalifah mengetahui itu sampai menangis, bahkan sampai beliau memanggul sendiri. Nah, ini orang-orang yang nyinyir ini gak sadar seorang sahabat khalifah, sahabat Nabi yang memanggul beras sendiri karena merasa itu adalah dosanya, melihat rakyatnya memasak batu untuk menenangkan anaknya yang lapar. Itu sama dengan apa yang lakukan Kang Deddy, memungut sampah untuk memberikan contoh, karena ini tanggung jawab. Kan gitu berarti ya? Iya, betul sekali. Tapi permasalahannya kan sekarang
di negeri ini atau di dalam kehidupan manusia saat ini sudah penuh dengan kekotoran-kekotoran, kemurkaan-kemurkaan, kefasikan-kefasikan moral. Jadi apa yang beliau kerjakan itu dianggapnya hanyalah untuk memperkenalkan diri sendiri. Apa namanya, istilahnya saya belum muncul ini. Apa namanya? Memperkenalkan diri supaya dikenal oleh masyarakat. Supaya suatu saat akan menjadi pemimpin. Padahal beliau memang ditakdirkan suatu saat akan memimpin suatu negeri, akan mempersatukan suatu negeri yang sudah terpecah belah dengan cara beliau. Oh gitu. Dengan karakter-karakter Sang Prabu. Negeri sini satu provinsi atau negara? Suatu negara. Ya berarti Indonesia dong. Iya, makanya dikatakan negeri. Maksud, jadi menurut Aki ada satu kesempatan untuk beliau untuk menjadi pemimpin negeri ini. Insya Allah ada. Gitu. Karena ciri-ciri ya salah satunya di bangsa kami itu setiap pemimpin-pemimpin di goib, kerajaan-kerajaan goib itu lebih tahu, lebih paham. Sekarang banyak mengutus utusan ke kami ke sini. Oh gitu. Iya. Oke, kalau sekarang berarti kita meningkatkan obrolannya nih. Kita sudah mengarah tadi kekuasaan beliau saat ini sebagai seorang gubernur saja sudah luar biasa gemaknya. Sudah membuat seluruh masyarakat Nusantara merasa apa ya? Sangat merindukan maksudnya sosok ini untuk hadir di tempat mereka. Itu dia baru berbuat di wilayah kecil Jawa Barat. Berarti ya bisa sedahsyat apa kalau beliau bisa mendapatkan kekuasaan tertinggi di negeri ini, di mana salah satu keunggulan yang saya lihat secara pribadi ini, dia tidak takut membuat kebijakan yang membela rakyat gitu. Dia tidak perlu bertanya kepada pembantu-pembantunya untuk satu kebijakan yang memang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Dia bisa menetapkan kebijakan itu saat dia sudah melihat kondisi sendiri. Itu yang saya kagumi. Tidak ada lagi nanti kebijakan-kebijakan yang berisi titipan-titipan kepentingan golongan dan pihak-pihak tertentu. Kalau dengan cara seperti itu kan, itu kelebihan kalau yang saya lihat kelebihan dari sosok beliau. Dan mungkin masalah-masalah yang kronis di negeri ini itu bisa dibuat kebijakan yang betul-betul langsung bisa diaplikasikan, dan ini mengancam banyak pihak berarti. Mungkin yang dimaksud dengan energi tadi yang panjenengan sebutkan itu banyak orang yang terusik nanti. Ya, jadi sebenarnya beliau itu ada komunikasi dengan pemimpin negeri saat ini. Karena pemimpin negeri saat ini juga orang yang bagus. Saat ini untuk merubah suatu sistem kehidupan bernegara yang akan mengakibatkan untuk kehidupan masyarakatnya itu sejahtera. Dibutuhkan sosok pembantu pemimpin negeri ini yang seperti beliau. Makanya pemimpin negeri ini sebenarnya merestui
Apa yang beliau saat ini lakukan, bahkan sangat mendukung sekali. Pemimpin negeri ini pun ada di belakang beliau. Karena apa? Jika ada salah satu pembantu-pembantu pemimpin negeri ini bisa membuat suatu tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang baik, tentunya pemimpin-pemimpin lain pun akan mengikutinya. Itu sistem yang digunakan. Karena begitu banyaknya, begitu bobroknya moral saat ini. Kebetulan beliau ini memang mengerjakannya itu bukan karena pamrih. Memang beliau itu seperti itu. Bahkan beliau itu awalnya bukan dari golongan orang-orang atau keluarga-keluarga berpangkat. Beliau berasal dari masyarakat biasa dan tahu kehidupan masyarakat itu sebenarnya seperti apa. Dan kehidupan bernegara itu seperti apa di saat beliau masih menjadi masyarakat biasa. Maka tiba saatnya beliau ketika mendapat suatu amanat menjadi suatu pemimpin, maka beliau itu mencoba memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki, yang seharusnya terjadi sesuai di lapangan atau di masyarakat. Tidak hanya semuanya itu dibenarkan oleh orang-orang yang mengaku pemimpin-pemimpin negara atau duduk-duduk di kenegaraan. Itu. Lalu dengan melihat saat ini begitu besarnya kekuatan pengkawalan sosok Kang Deddy, 3.000 triliun, bukan satu kekuatan yang ngecek-ngecek. Itu menandakan tingkat ancaman yang memang berarti cukup tinggi. Nah, saat ini semenjak beliau mungkin sekitar baru 1 bulan lebih bertugas sebagai gubernur, dan begitu banyak sekali kebijakan yang sudah dijalankan. Dari sisi gaibnya, apakah memang serangan-serangan yang cukup besar itu ada sehingga membutuhkan 3.000 triliun pengawalan dari pasukan AKI sendiri? Betul. Karena semakin kesini, semakin nampak beliau itu. Semakin sinarnya itu kelihatan. Semakin kelihatan di bangsa-bangsa kami juga bahwa beliau itu siapa. Makanya yang masih terkait dengan Sang Prabu, otomatis mereka semua akan bangkit dengan sendirinya, akan mengawal, karena tahu dari zaman dahulu kala juga seperti itu. Dan memang sudah ditunggu kan? Iya, sosoknya. Betul. Dari zaman dahulu kala juga seperti itu. Apabila ada suatu seseorang yang memimpin dengan baik, itu tidak semuanya manusia itu senang dan akan menggunakan bangsa-bangsa kami juga untuk mencelakakannya. Gitu. Makanya kami harus bisa melindungi,
Memang kami tahu semua takdir itu Allah yang menentukan. Betul. Tapi tetap kami harus menjalankan tugas Iya. kami. Semua keselamatan itu semuanya Allah takdirnya. Tapi tetap kami harus berusaha menjaga beliau. Kami tahu itu, kami paham itu. Dan semoga saja beliau ini nanti suatu saat akan bergabung dengan Paduka Sang Hyang Jaya Nirwana. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan dengan kami mengharapkan itu semua. Karena memang sosok beliau itu spesial karena untuk Nusantara ini, bukan untuk Jawa Barat saja kan? Iya, betul. Itu yang terpenting. Karena memang Nusantara membutuhkan sosok yang kuat secara prinsip, yang bisa melanjutkan nilai-nilai Siliwangi terdahulu. Karena tadi kita sudah bahas apa yang ada di dalam falsafah Siliwangi ternyata adalah penjabaran dari apa yang pernah dilakukan oleh para khalifah-khalifah sahabat Kanjeng Nabi yang begitu luhur. Apa nilai-nilai yang pernah dicontohkan oleh para khalifah dulu itu dilakukan oleh Rama Prabu Siliwangi, dan saat ini dimunculkan dalam satu sosok Kang Dedi. Seperti itu Ki ya. Ya, mudah-mudahan tugas Aki menjadi satu keberkahan, menjadi satu amaliyah yang baik, menjaga sesuatu yang memang istimewa. Dan kami pun ya, karena secara garis darah pun mungkin ada ikatan bahwa kita yang ada di Jawa Barat pasti sebagian besar memiliki darah-darah Siliwangi. Dan saya juga mengajak kepada para sedulur semuanya yang memiliki keterkaitan dengan Siliwangi, sesengitan atau wewangian secara bahasa nasionalnya yang selama ini tersimpan rapi dalam uga Wangsit Siliwangi, saat ini sudah dimunculkan. Jadi tunjukkan prestasinya, tunjukkan dukungannya dengan prestasi yang baik seperti bagaimana leluhur-leluhur Siliwangi mencontohkan ya. Jadi jangan sampai benderanya Siliwangi tapi yang dilakukannya bukan Siliwangi, merugikan masyarakat, meresahkan masyarakat, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Jangan pernah menggunakan bendera Siliwangi kalau mau berbuat hal seperti itu ya. Ingat, Siliwangi itu silih asah, silih asih, silih asuh, selalu memberikan manfaat dimanapun dia berada, siapapun posisinya saat ini, dia akan terus bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Mungkin seperti itu Ki ya. Ya, betul. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerja Aki selama ini mengawal beliau, karena secara pribadi pun ya saya juga mengagumi apa yang dilakukan beliau, karena memang belum ada yang bisa melakukan hal itu semua sebelum beliau melakukannya. Terima kasih sekali lagi Aki sudah menyempatkan waktu walaupun dalam kesibukan yang begitu luar biasa, dan apa yang Aki sampaikan sangat bermanfaat buat kami sebagai bahan referensi ke depan. Aki juga mengucapkan banyak terima kasih pada panjenengan yang sudah memberikan pencerahan kepada hamba tadi secara pribadi. Dan hamba juga sangat berharap agar panjenengan dan yang lainnya yang di bawah Paduka Sang Hyang Cahya Nirwana bisa masuk ke beliau. Insya Allah, atas izin Allah, insya Allah ya dibantu, disambungkan oleh Aki. Beliau itu memang orang yang terpilih. Amin, amin. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi
atas kesediaan Aki untuk hadir di majelis ini. Salam untuk semua pasukan di bawah komando Aki. Semoga semuanya sehat, selalu istiqomah menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ki. Aki pamit. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya, sangat luar biasa sekali ya dialog kita pada kesempatan kali ini. Sangat begitu banyak fakta-fakta mencengangkan di akhir zaman ini. Di part 1 kita membahas tentang Megatrust, begitu banyak sekali kekuatan pasukan merah yang sedang berusaha menghancurkan Nusantara. Pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan satu kebahagiaan. Ternyata pasukan dari sisi yang positif pun mulai merangkai kekuatan, sudah mulai tersusun kekuatan-kekuatan yang besar untuk membentengi Nusantara ini, dan salah satunya muncul dalam sosok-sosok manusia yang memang sudah dipersiapkan oleh para leluhur negeri ini, tentunya atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dialogkan semuanya menjadi nyata dan terwujud, bahwa Nusantara dipimpin oleh satu sosok yang kuat secara prinsip, yang bisa memakmurkan rakyatnya, yang benar-benar secara utuh membela kepentingan rakyat dan menyebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Tadi juga disampaikan bahwa pemimpin yang sekarang pun memiliki kekuatan visi yang sama, cuman mungkin karena keterbatasan Kang ya, keterbatasan waktu, karena sosoknya yang mungkin sudah bukan menyepelekan, bukan membedakan, cuman memang tongkat estafetnya seperti itu. Beliau saat ini memberikan atau membuat pondasi-pondasi yang dipersiapkan bagaimana untuk pemimpin berikutnya bisa melanjutkan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Mungkin untuk pada kesempatan kali ini kita baru membahas dari sisi dalam dan terluar ya. Part 2, part 3 insya Allah di part keempat kita akan mengundang beliau. Kita akan berdialog langsung dengan sosok Kang Didinya ya. Bukan sosok jasadnya ya para sedulur. Mungkin yang sudah paham, kita akan berdialog dengan roh dan sukmanya, sehingga kita bisa lebih dalam memahami bagaimana cita-cita beliau, apa yang beliau ingin capai, walaupun secara nyata kita sering melihat beliau ingin mewujudkan cita-cita rakyat Jawa Barat, tapi ternyata kan beliau bukan hanya disiapkan untuk Jawa Barat, tapi untuk Nusantara. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.